Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Sumatera dan memberi pengaruh cukup banyak di dalam Nusantara. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Thailand, Kamboja, Jawa, Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya berasal dari abad ke-7. Aitzing, seorang pendeta Tiongkok, menuliskan bahwa ia pernah tinggal selama 6 bulan saat mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671. Prasasti sejarah yang paling tua mengenai keberadaan Sriwijaya juga berada pada abad ke-7 di Palembang, yaitu Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682. Kerajaan Sriwijaya juga mendapat beberapa serangan, salah satunya serangan Rajendia Chola I dari Coromandel pada tahun 1025. Selanjutnya, di tahun 1183, Sriwijaya berada di bawah kendali Dharmasraya. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, kerajaan ini terlupakan dan eksistensinya baru diketahui secara resmi tahun 1918 oleh sejarawan dari Prancis yaitu Georges Codes. Pada tahun 1920-an, ketika sarjana Prancis Georges Codes menyebarkan penemuannya dalam koran berbahasa Belanda dan Indonesia, Codes mengatakan bahwa referensi Tiongkok dalam San Fotsi sebelumnya dibaca Srip Hoja dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno bersumber pada kekaisaran yang sama. Pada abad ke-20, Sriwijaya dan Majapahit menjadi rujukan oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa kaum Indonesia adalah salah satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Ada tertulis berbagai macam nama Sriwijaya orang Tionghoa, menyebutnya San Fotsi, Sihlifosi, atau San Foki. Dalam bahasa Pal dan Sanskerta, kerajaan Sriwijaya disebut Javadeh dan Iavades. Khmer menyebutnya Melayu dan bangsa Arab menyebutnya Zabaj. Berdasarkan peta Ptolemeus, ditemukan keterangan mengenai adanya 3 pulau Sabadebei yang dimungkinkan berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Pierre-Yves Manquin melakukan observasi sekitar tahun 1993 dan berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Sabokingking dan Seguntang yang sekarang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Soekmono juga berpendapat bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak pada wilayah sehiliran Batanghari, antara Muara Sabak sampai dengan Muara Tembisi yang dimana posisinya sekarang yaitu di Jambi, dengan catatan Melayu tidak di wilayah tersebut. Sementara itu, pendapat Moens yang sebelumnya juga telah mengeluarkan pendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada Candi Muara Takus, yang dimana posisinya sekarang adalah Provinsi Riau. Pembangunan sebuah candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya pada tahun 1003 kepada Kaisar Cina yang diberi nama Cheng Trien Wanshou atau Candi Bungsu, yang sebagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Sesuai dengan catatan Aitzing, Kekaisaran Sriwijaya telah ada sejak tahun 671. Pada tahun 682 dari Prasasti Kedudukan Bukit diketahui imperium ini dibawa ke kepemimpinan Dapunta Hyang. Pada abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat 2 kerajaan, yaitu Kedah dan Melayu, yang sudah menjadi bagian kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur, pada tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka.
Bagian selatan Sumatera ini telah dikuasai Kemaharajaan Sriwijaya, Pulau Bangka, dan Belitung hingga ke Lampung. Kerajaan Sriwijaya melakukan petualangan serta penaklukan ke daerah Jawa karena mereka tidak turut akan perintah. Peristiwa ini bersamaan juga dengan runtuhnya Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah dan Tarumanegara di Jawa Barat. Sriwijaya sukses mengendalikan jalur perdagangan maritim, baik di Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Cina, dan juga Selat Karimata. Agama dan budaya di Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu pusat pembelajaran bagi agama Buddha, sehingga menarik banyak peziarah dan sarjana dari berbagai negara di Asia. Raja-raja berhasil menguasai Pulau Melayu dari abad ke-7 hingga abad ke-9. Buddha Himayana dan juga Buddha Hanayana juga ikut berkembang di dalam kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya. Seperti itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Apabila ada kesalahan ataupun kesalahan pengucapan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.